Berikan kepastian walaupun ada tanda-tanda gempa bumi misalnya di Jogja, terus tsunami misalnya, dan ini juga menjadi salah satu indikator yang perlu kita perhatikan. Hal teknis lain adalah misalnya adanya rasa ketidaknyamanan dalam memilih. Rasa ketidaknyamanan dalam memilih itu terutama juga ketika ada pressure ataupun ada tekanan-tekanan dari pihak lain, itu juga perlu menjadi indikator yang kita sampaikan bahwa memberikan rasa nyaman itu juga tugas dari TNI Polri. Itu penting. Kenapa? Bahwa demokrasi hingga saat ini di dunia masih dipercaya dalam menyampaikan pemimpin. Trendsetter yang ada, pemimpin-pemimpin yang bisa membius masyarakat itu juga banyak. Misalnya ibu-ibu suka pemimpin yang datang misalnya, tapi ketika melihat isinya nggak sesuai dengan pemimpin yang tidak datang. Sama jenis kelamin juga membedakan rasa, membedakan keinginan untuk memilih. Karena pada titik entry-nya adalah bahwa semua yang hadir di sini itu mempunyai cita rasa yang berbeda-beda soal pimpinan. Begitu kan senior? Kalau ya kayak apa ya, kayak modelnya pemimpin ini. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan keinginan kita, memaksakan keinginan kita, tapi minimal sebagai warga negara masyarakat yang mempercayai ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bahwa rasa memiliki negara ini ada di tangan Bapak Ibu, anak yang ada di rumah yang sudah siap memilih berdasarkan prasyarat yang sudah disampaikan tadi. 17 tahun, sudah pernah menikah, punya KTP, tentunya dia dalam DPT. Nah, kalau nggak di DPT, ada DBK yang biasanya ya. Nah, ini juga. Saya kemarin menentukan daftar pemilih sementara di kecamatan itu, ada satu kejadian, ada satu dari partai politik ngomong, satu saja waktu itu pemilu yang akan datang kemarin, kurang itu nggak jadi. Artinya DPT ya, daftar pemilih tetap itu juga harus mempunyai, ibu bapak punya kesadaran bahwa itu juga perlu disimak atau perlu dikoreksi. Mengapa? Karena anggota dewan kemarin bilang satu saja saya nggak bisa jadi, kurang satu, bayangin kurang satu, itu nggak jadi. Dia udah ngeluarin kos banyak dan sebagainya. Nah, Bawaslu posisinya di mana? Bawaslu mengingatkan bahwa peran penting Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilu kada yang ada di Indonesia. Salah satunya Bawaslu Kota Samarinda. Menggugah kesadaran masyarakat itu juga tidak gampang. Ada berbagai strategi. Hari ini pemerintah getol melakukan sosialisasi kemana-mana, bagus. Tetapi pada titik entry point-nya ada di TPS itu juga harus ada semacam aktualisasi diri. Nah, saya lihat di TV TPS untuk menarik minat pemilih, dia sediakan misalnya makan minum gratis. Nah, tapi biayanya dari mana juga gitu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang memilih penyelenggara KPPS misalnya, itu juga berbaju adat. Boleh saja. Atau pinjam merchandise-nya rokok ya. Sales girl-nya itu, sales perempuannya itu juga menarik sebenarnya. Cuma yang apapun itulah, kami di Bawaslu juga harus melakukan kegiatan partisipasi aktif. Kalau di kepolisian itu mendidik satpam gitu. Jadi nanti ada kegiatan di Bawaslu mendidik kader-kader partisipasi aktif. Itu 4 kali pertemuan, ya orangnya itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan Bawaslu di dalam pemilu kada nanti. Ya salah satunya adalah mengajak
menjadi corong Bawaslu bahwa mereka bisa melakukan agitasi propaganda di masyarakat, terutama untuk pemilih misalnya. Pemilih tidak boleh menerima A, B, C, dan D, dan F. Tapi satu hal, saya punya mimpi bahwa pemilihan umum ini tidak akan berjalan lancar, tidak ada lagi masalah-masalah yang seperti money politik dan sebagainya itu kalau semuanya sadar akan pajak. Saya tidak pernah tahu dan pernah menyampaikan ketika menjadi wartawan bahwa menjadi seorang pemimpin kota maupun provinsi tidak pernah berkeluarga saya pembayar pajak paling tinggi, tidak pernah. Yang ditanyakan adalah bagaimana Pak program Bapak? Itu terus. Tapi tidak pernah, kalau dia membayar pajak paling tinggi, otomatis dia orang nomor satu yang menggugat tentang apa yang sudah dia bayarkan kepada negara. Jangan rusak, dia berani nomor satu untuk bicara. Fasilitas umum yang lain dia berani nomor satu bicara, karena dia bayar pajaknya paling tinggi. Tapi tidak ada itu. Kalau ada ya bukan negeri. Nah itu hanya pikiran-pikiran liar saya. Tapi kalau secara umum bahwa Bapak dan Ibu yang ada di sini memang diajak untuk mensukseskan pemilu kada, memberikan amanah secara langsung untuk menyebarluaskan kabar baik ini ke seluruh kelompok masing-masing. Nah, kami juga melakukan itu, melakukan pendidikan partisipasi aktif kepada mahasiswa dan sebagainya, stakeholder yang lain untuk juga sama mempunyai tujuan sama bahwa pemilu ini harus sukses, terlaksana dengan tepat waktu dan menghasilkan pemilu yang bersih sesuai dengan undang-undang. Keputusan finalnya adalah pemilu ini mempunyai nilai tertinggi dalam demokrasi. Artinya orang yang menyampaikan pendapat tersalurkan. Gitu. Selanjutnya, ini kayaknya melenceng dari dari soalnya Bapak Ibu kalau suruh baca gini saya yakin malas sudah gitu loh. Ayo lanjut. Nah, siapa saja yang dipilih ya jamak yang ngomong ya. Hari ini untuk calon gubernur dan wakil gubernur tidak ada perseorangan. Yang ada adalah wali kota dan wakil wali kota. Lanjut. Seperti biasa, penyelenggara pilkada itu tetap 3 komponen. Pengawasannya di Bawaslu, penyelenggara tekniknya di KPU dan juga Dewan Kehormatannya di DKPP. Ini struktur Bawaslu nanti ini. Jadi di pengawas TPS nanti saya nggak tahu meng-create-nya TPS nanti berapa. Kalau kemarin TPS kita itu 2.563. Artinya ada para pekerja di pengawas TPS itu 2.563 orang. Kalau di berapa? 2 ya Pak ya? 2 kali 2.000 4.000 juga ya. Oh gitu. Nah nanti juga kita punya kalau ada putra putrinya yang berkenan menjadi pengawas TPS silakan daftar. Alhamdulillah lumayan juga itu saudarinya. Walaupun kerjanya sehari, tapi saya total kemarin saya tanyai pengawas TPS dapat berapa? 1.900.000 kalau nggak salah. Tapi nanti ada perjalanan dinas ya. Nah, kalau yang sekarang sudah terbentuk ini adalah nanti pengawas kelurahan, pengawas kecamatan sudah, tinggal pengawas TPS. Pengawas TPS nanti memberikan kesempatan kepada semua yang ada di sini, tidak putra putrinya saja, tapi karena ini fisik juga bisa menjadi bagian dari Bawaslu. Lanjut. Jadi ini mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai. Itu adalah dari pengawasan dalam pilkada. Lanjut. Tujuan pengawasannya adalah menegakkan integritas. Nah, ini dia. Integritas ini kan mudah diucapkan, tapi susah dilakukan. Integritas menurut saya adalah satu kata hati dan perbuatan. Kalau kita punya jiwa korps A ya A, B ya B, nggak mencelang-menceling gitu.
Nah, terutama dalam pendidikan politik oleh partai politik, bahwa menentukan pilihan itu nanti juga sesuai dengan integritas. Bapak Ibu punya integritas, menentukan sebuah pilihan siapa yang mau dipilih, ya itu sesuai dengan satu kata, satu hati perbuatan. Lanjut, ini sudah biasa bahwa selalu ada slogan jujur, adil, dan berintegritas. Nah, ini pentingnya kesadaran masyarakat dalam pemilu pilkada. Karena kalau tanpa kesadaran yang utuh itu yang saya maksud adalah secara ikhlas melakukan atau mencintai sesuatu. Contoh, mencintai pekerjaan misalnya, itu juga perlu. Kalau tidak mencintai sesuatu yang secara sadar dan utuh, maka apa yang kita lakukan juga percuma. Hari ini semua orang disita waktunya oleh gadget misalnya, oleh handphone, oleh Android. Itu juga sudah bagian dari mencintai, tapi mencintai yang terampas. Kita sekarang sudah tidak mengenal lagi teman kita melalui face to face, tapi bisa melalui daring. Lanjut. Sebenarnya apa sih yang menjadi benak ibu bapak yang ada di sini tentang pemilu pilkada? Saya ingin dengar. Benak dalam hati itu apa? Memilih pemimpin yang seperti apa? Itu bisa dituangkan juga dalam tulisan di media sosial. Karena media sosial itu juga bisa menjangkau tanpa batas ke seluruh kehidupan ini. Nah, benaknya ibu itu seperti apa? Karena melihat saya yang ngoceh itu sebenarnya juga bosan sebenarnya. Saya paham, tapi begini, saya ngerti. Semua orang pada sisinya ada titik kulminasi, artinya titik tertinggi. Bahwa kita ada rasa jenuh. Tetapi mimpi kita tetap harus dibangun. Mimpi kita, kalau kita coba melenceng dari persoalan ini, mimpi kita harus tetap dibangun. Artinya apa? Usia semakin tahun semakin nambah, tetapi mimpi kita tetap harus terbangun bahwa mencapai kehidupan yang baik, menjadi perilaku manusia yang bisa saling bermanfaat, itu juga menjadi bagian mimpi. Nah, sama pilkada ini juga bagian dari mimpi demokrasi, bahwa memilih pemimpin melalui proses pemilihan itu juga bagian dari mimpi, bahwa ketika orang itu mencalonkan menjadi kepala daerah, dia ngomong, aku akan membuat urusan ini menjadi lancar misalnya. Urusan tanah misalnya, urusan tanahnya aku merasakan berbelit-belit gitu. Ya dia laku berbelit-belit, banyak ini banyak itu, pusing kita. Ketika aku nanti mencalonkan jadi kepala daerah, ini yang harus dirubah, ini yang harus ditutup, ini yang harus dihapus, kan begitu. Itu mimpinya. Walaupun kita saat ini akhir-akhir ini kita sudah merasa jenuh. Tiap hari kita mandangi HP, isinya mati hidup gitu kan. Ini itu. Kita nggak punya masalah, ikut terbebani masalah karena kita baca. Nah, kemauan dari pemimpin juga sama. Ketika kita diberi kesempatan untuk memimpin dalam proses demokrasi, yaitu ingin ini, ingin itu, dan ingin sebagainya gitu. Itu wajar. Nah, untuk mencapai itu semua sel digerakkan, semua orang digerakkan. Digerakkannya apa? Kalau nanti di KPU itu adanya pencocokan dan penelitian pemilih datang. Ini benarkah namanya Wulandari misalnya? Oh iya, nah cocok. Nanti masuk memenuhi syarat. Nanti memilih di TPS A. Terus yang kedua, setelah tahapan itu yang disediakan TPS, dikasih kartu suara. Kartu suara juga ada indeks kerawanan pemilu misalnya. Kartu suaranya double. Itu juga perlu di Bawaslu perlu kita sikapi. Oh ini double dibuang satu. Itu juga bikin berita acara dan sebagainya. Nah, proses-proses ini sebenarnya kan tidak diketahui oleh masyarakat. Yang diketahui masyarakat adalah saya terdaftar, saya nanti memilih pada tanggal sekian, pilihan saya ini. Nah, yang diinginkan oleh semua orang adalah orang wajib datang ke TPS melakukan pemilu.
Mengapa demikian? Karena kita bukan takut ada yang rasanya kurang syak ya, bahwa nanti orang tidak memilih itu juga bagian dari proses penghambatan. Artinya apa? Boleh orang golput, tapi ya jangan golput gitu. Harapan kita begitu. Kalau tidak ada pilihan, yaitu tadi integritas yang akan kita munculkan. Saya kalau berpikirnya begini, bahwa golput itu merupakan pilihan ya, tapi tidak merupakan keputusan. Mengapa demikian? Bahwa semua orang ingin menyampaikan aspirasi gitu. Ketika aspirasinya tidak sesuai ya, minimal ada pilihan gitu. Nah nanti di pemilu kada itu kita harapkan itu nggak terjadi gitu. Cuma yang kita harapkan semua orang datang ke TPS untuk melakukan proses pemilu. Lanjut, nanti kalau ada panjang. Pentingnya partisipasi dalam pilkada. Jadi saya ingatkan kembali bahwa demokrasi itu merupakan masih jalan yang modern di seluruh dunia. Yang tidak bisa demokrasi adalah mereka negara-negara yang menganut paham komunis. Nah itu atau monarki kesultanan gitu. Karena pemimpin mereka sudah ditunjuk. Tetapi di alam demokrasi itu semua orang bebas. Bebas dalam arti ada ikatan yang memang harus dipertanggungjawabkan, rasa memiliki negara dan sebagainya. Lanjut. Nah ini dampak kurangnya partisipasi, minimnya legitimasi pemimpin terpilih, mungkin tidak benar-benar mewakili mayoritas penduduk, dan kesenjangan representatif kelompok minoritas secara tertentu maupun tidak terwakili dengan baik. Pemimpin yang kurang representatif, ya itu tadi, itu juga bisa menimbulkan golput, karena apa yang dia dia inginkan dalam mimpi bahwa dia ingin A, B, C, dan D tidak didapat di orang yang mau dipilih calon pemimpin itu. Makanya perlu kita garis bawahi bahwa tidak hanya gender ya, tidak hanya gender bahwa itu ganteng, itu cantik, tetapi pula program. Pernah merasakan programnya enggak selama ini? Jalan makin bagus, misalnya akses primer yang pertama adalah sandang, papan, dan mahar. Orang ketika mencari uang di kota Samarinda ini susah pak? Mudah. Itu juga perlu. Karena orang lapar itu juga nggak bisa berpikir. Hari ini kita lapar, kita bicara ABC, bagusnya kayak apa penyampaian komunikasi juga nggak akan masuk. Orang lapar itu mengerikan. Terus yang kedua, sandang dan papan. Tapi dengar-dengar di TV ada tapera, saya nggak mau bahas itu, tapi nggak usah dibahas. Ya. Jadi kebutuhan primer itu juga menjadi latar belakang demokrasi. Kemudian kebutuhan sekunder juga menjadi latar belakang demokrasi. Kalau sekunder, kebutuhan primer udah terpenuhi baru sekunder. Lanjut, kesadaran politik, kepercayaan terhadap proses pemilu, sosial ekonomi. Lanjut, strategi meningkatkan partisipasi memilih. Nah ini strateginya ini. Kalau produsen penjual rokok dia menggunakan merchandise-nya saus gitu. Nah, ya cantik-cantik gitu kan. Nah, kalau strategi meningkatkan partisipasi memilih juga harus dikemas dalam bentuk manajemen representatifnya seperti apa. Misalnya mengumpulkan banyak orang, ada door prize-nya. Tetapi door prize di pemilihan umum itu juga bagian dari money politik. Nah, door prize-nya diperkecil di bawah 100.000 gitu. Terus yang kedua, media sosial dan teknologi. Itu juga semua orang melakukan ya. Artinya case by case lembaga itu juga melakukan. Idealnya satu, pemilu ini harus
sukses dan sebagainya. Semuanya akan berbicara begitu. Nah, cuma tingkat membangun kesadaran di masyarakat saja itu yang perlu kita kita tekankan. Contoh misalnya mungkin kreativitas logo-logo pemilu yang mulai dimunculkan. Nah, itu stakeholder yang mana yang bisa membuat seperti itu penting karena tidak ada kalau peribahasa ada gula ada semut. Nah, gitu. Membuat menariknya pemilu itu apa? Di media sosial dan teknologi digital. Waktu sisa 5 menit, Pak. Aman aja. Membangun kepercayaan, trust itu juga perlu. Bahwa ketika orang percaya kepada pilihannya, orang itu juga harus membangun trust. Menggerakkan komunitas dan sosialisasi yang inovatif. Nah, ini sosialisasi inovatif itu banyak. Berbagai konten perjalanan, misalnya musik dan seni visual menarik perhatian menjadi masyarakat. Lanjut. Ayo biasa lanjut. Nah, ini yang terakhir. Oh, saya secara pribadi dan juga lembaga mohon maaf nanti ketika dalam proses berbicara di sini ada yang tidak berkenan. Karena kata senior saya, berhati-hati berbicara. Karena hati yang sudah tersakiti susah untuk dikembali. Wah, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dari semua yang beliau sampaikan tadi, tugas utama kami adalah mengawasi dan mengkaji yang sekitar nilai juga cara lembaga seperti itu. Kemudian juga dia mengingatkan pentingnya partisipasi kita, mengamalkan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Kusdani dari KPU. Kita langsung lanjut saja pada pembicara terakhir ya. Beliau adalah seorang pengamat politik, kemudian beliau juga adalah seorang akademisi mengajar ilmu ya di Universitas Mulawama. Nama beliau adalah Ibu Unis Sagena, SIP, MSI, PhD. Ya. Beliau lahir di Polewali Mandar, ya, Sulawesi Barat. Menurut info yang saya terima, mudah-mudahan tidak keliru, beliau sudah 25 tahun juga menjadi warga Kota Samarinda. Silakan, Bu Unis Sagena. Terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.